Halo guys, selamat kembali bergabung di channel Gager 263. Di video kali ini saya akan membuat balun untuk antena digital. Untuk bab lampu ini sudah pecah ya kacanya, sehingga saya akan buka komponennya. Kebetulan bab ini juga sudah tidak menyala, sehingga saya akan buka. Dan saya membutuhkan satu buah komponen yang ada di sini, yaitu terit. Nah, di tengah-tengah sini ada satu buah terit yang akan saya buka dan saya manfaatkan untuk membuat lilitan kabel pada balun yang akan saya buat kali ini. So, bagi sahabat yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa berikan subscribe, like, komen, dan share. Dan juga jangan lupa aktifkan butang lonceng agar sahabat tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya di sini, tentunya di channel Gager 263. Dan juga jangan lupa aktifkan butang lonceng agar sahabat tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya di sini. Oke, jadi untuk kabel lilitan asalnya ini saya akan copot terlebih dahulu. Saya copot sampai habis. Tidak ada sepotong kabel pun yang tinggal. Nah, dan hasilnya sudah seperti ini ya. Untuk terit ini bisa kita beli di kedai-kedai online atau toko-toko online, atau bisa kita membukanya di alat-alat seperti charger atau lampu ya. Dan ini juga saya bongkar dari lampu tadi, dan saya akan gunakan untuk membuat lilitan pada balun yang akan saya buat kali ini. Dengan lebar 10 mm dan juga tebal 5 mm. Kalau ukurannya ini salah, berarti sebutan saya juga salah jadinya. Dan sekarang saya akan mengukur kabel bekas telepon seperti ini. Di sini saya butuhkan kabel dengan diameter 30 cm panjang. Kabel ini kebetulan warna putih dan biru ya. Dan saya membutuhkan 30 cm. Kemudian dalam 30 cm ini saya akan memotongnya, membagi dua. Jadi setiap satu dengan ukuran 15 cm. Dan balun yang akan saya buat ini bisa dengan ukuran setengah lambda. Seperti itu guys ya. Dan untuk membuat balun dan istilah-istilah sebutan pada balun-balun yang akan saya buat, ini saya tidak tahu begitu banyak ya. Saya juga belajar dari teman-teman di seberang bagaimana cara mereka membuat, maka saya juga akan coba memerakteknya sendiri, sehingga sampai hari ini saya juga sendiri bisa membuat balun ini ya. Dengan diameter 30 cm saya akan potong pada 15 cm. Saya bagi dua, saya potong ya. Jadi setiap satu dengan panjang 15 cm ya. Karena kabel ini tadinya satu, setelah saya potong saya memisahkan kabelnya menjadi 4 kabel di sini ya. 2 yang berwarna putih, 2 yang berwarna hijau atau biru ya. Warna hijau, maaf ya. Tadi saya salah sebut karena saya sebutnya warna biru. Dan untuk lilitan kabel saat ini saya bongkar lalu saya pisahkan. Kemudian saya akan meluruskannya atau memperbaiki sengkolengkonya seperti itu ya. Saya coba memperbaiki agar kedudukan kabel menjadi lurus dan kelihatan rapi. Kemudian mistarnya atau pembarisnya saya singkirkan
terlebih dahulu. Jadi empat kabel ini saya akan buat menjadi dua kumpulan, yaitu kumpulan yang berwarna putih 2 kabel dan kumpulan yang berwarna hijau 2 kabel. Saya coba merapikannya lagi biar ikatannya atau lilitannya nanti itu kelihatannya lebih rapi ya. Dan untuk melilit kabel seperti ini bisa dengan 2 lilitan, bisa dengan 3 lilitan ya. Dan sekarang ini saya akan buat 3 lilitan. Untuk kabel yang berwarna putih juga 3 lilitan, kemudian kabel yang berwarna hijau 3 lilitan juga. Harus melilitnya serapi mungkin biar kelihatannya lebih bagus. Untuk saat ini sudah 2 lilitan, saya akan menambahkan 1 lilitan lagi. Nah, sekarang untuk kabel saat ini saya sudah lilit menjadi 3 lilitan. Atau saya sudah buat menjadi 3 lilitan ya. Penggunaan balun ini bukan untuk memperkuat atau menstabil sinyal, tetapi ini balun kita pasang atau kita buat dengan tujuan ia bisa bekerja sama antara antena dengan kabel seiring sejalan ya, sehingga sinyal yang kita dapat daripada stasiun pemancar TV ke antena ini juga ianya stabil. Bukan tujuannya untuk memperkuat sinyal, tidak, ini hanya untuk memberikan ruang di antara antena dan kabel ini bekerja sama ya, saling menerima, saling bekerja sama seperti itu ya. Untuk sebutan istilah-istilah lain dalam bahasa-bahasa yang keren, saya mohon maaf saya nggak bisa karena saya bukan ahli di bidang ini ya. Saya juga cuma belajar. Setelah saya paham sedikit demi sedikit, saya juga akan memberikan tutorial kepada teman-teman yang belum tahu atau belum paham, sehingga kita sama-sama dapat mengetahui cara pembuatannya seperti apa, sehingga kita bisa membuatnya sendiri, tidak perlu bergantung pada barang-barang pabrikan yang ada di toko ya. Sebenarnya dengan menggunakan barang-barang bekas juga kita sudah bisa dapat membuat atau membentuk sebuah balun yang dapat kita gunakan untuk antena-antena rakitan kita, sehingga bisa dapat menerima sinyal gelombang frekuensi radio dari stasiun pemancar TV ke antena ini, sehingga televisi kita bisa dapat menerima gambar ya. Nah, setelah saya melilitnya dengan 3 lilitan setiap satu kumpulan kabel, yaitu kumpulan kabel warna hijau 3 lilitan, kemudian kabel warna putih juga, putih abu-abu juga 3 lilitan, dan nanti saya akan membagikan ya menjadi 3 kumpulan pada kabel ini. Maaf, 4 kumpulan termasuk 1 di tengah, jadi 5 ya, 5 jadi 5 kumpulan nanti. Saya mohon maaf ya seandainya ada sebutan saya yang salah. Nah, jadi kabel dari warna hijau dan warna putih akan saya gabung ya. Kedudukan dari warna hijau dan warna putihnya akan saya gabung. Dan untuk menuju ke antenanya itu saya membiarkan
Ya, secara single ya, saya tidak menggabung ya. Untuk warna hijaunya single dan warna putih abu-abunya juga single. Tapi di bagian yang menuju ke kabel antena itu saya harus gabung ya. Kabel warna hijau dan warna putih di bawahnya ini saya akan buat menjadi 2 kumpulan. Sedangkan di atas menjadi 3 kumpulan ya. Jadi kesemuanya ada 5. Dan untuk antena ini, maaf, untuk balon ini boleh dikatakan 4:1 ya. Untuk ukurannya secara apa ya, itu saya tidak tahu menyebutnya dengan istilah-istilah yang ada dalam pembuatan balon ini. Saya sebutnya menggunakan bahasa sehari-hari saja ya. Karena saya tidak tahu sebutan istilah-istilahnya seperti apa. Oke guys, jadi di sini ya, di bagian bawah ini, di bagian atas bisa ke kiri dan kanan ini kita tujukan ke antena. Sedangkan di bagian tengahnya ini ya, di bagian atasnya maksud saya, di bagian tengah ada satu kabel, satu jalur kabel yang saya gabung ya, putih dan hijau di bagian tengah, di bagian atas ya. Itu nanti kalau kita mau gabung dengan di bagian bawah bisa saja, kalau tidak kita ikat, kita satukan lalu kita solder saja ya. Atau kalau enggak punya solder bisa lem menggunakan lem bakar. Tapi kalau mau gabung di bagian bawah juga enggak apa-apa ya. Kabel antenanya juga di bagian bawah bisa digabung ya. Tapi kalau digabung pastikan kabel yang digabung dari atas di tengah, atas digabung di bawah itu, yang gabungannya itu maksud saya ada 2 kumpulan kabel ini harus diikat pada kabel serabut. Sedangkan yang satu kumpulan, yang 2 kabel saja ini disambung pada kabel utama, yaitu kabel RG6 yang bagian tembaganya. Seperti itu guys. Tapi di sini saya tunjukkan di sini untuk kabel bagian atas yang menuju ke antena itu, di tengah-tengahnya itu saya tidak gabung dengan di bawah ya. Saya langsung menyambungnya kedua ini menjadi satu, lalu saya bisa solder atau saya bungkus atau saya buat dengan isolasi sehingga ikatannya enggak mudah lepas ya. Dan kita bisa biarkannya seperti ini ya. Jadi nanti kita bisa juga gabung ke bawah, bisa saja di sebelah kanannya kalau gabung di bawah di bagian kutub negatifnya. Tapi kalau enggak mau gabung juga enggak apa-apa ya, kita biarkan saja seperti ini ya. Tidak perlu gabung juga, enggak ada ngaruhnya ya. Nah seperti ini ya, jadi kabel tunggal ya di kiri dan kanan ini ditujukan ke antena ya, ke driven antena ya, seperti ini ya. Dan di tengah-tengah ini kita sudah sambung kawat tembaganya, kita bisa balut dengan isolasi tape atau dengan selang yang saya memanaskan, nanti bisa keriput ke dalam ya, sehingga kabel ikatannya ini tidak mudah lepas. Nah saya balut dengan selang tipis ini, lalu saya gunakan lighter untuk memperketat ya, dengan cara membakar ya, biar sambungan kabel pada kumpulan ini tidak putus ya. Seperti ini ya guys, bagaimana cara saya melakukan instalasi pada pembuatan balon kali ini. Semoga video tutorial ini bermanfaat ya buat teman-teman yang coba mau merakit antena sendiri ya. Sebenarnya membuat antena digital ini tidak menggunakan balon juga tidak apa-apa, tidak menggunakan resistor juga tidak apa-apa, tidak menggunakan kapasitor juga nggak apa-apa.
Tapi kalau menggunakan balon atau resistor atau kapasitor itu jauh lebih baik ya. Karena kita contohkan saja hujan lah, hujan ya, air hujan. Kalau kita menyediakan pancuran, kan airnya itu berjalan secara terarah ya. Jadi sinyal yang didapatkan daripada tower pemancar ke antena ini itu benar-benar terarah. Tetapi kalau kita tidak membuatkan pancuran berarti airnya itu bisa hambur kemana-mana. Sama halnya juga dengan sinyal ya. Kalau kita tidak menggunakan balon berarti sinyalnya itu hambur ya kemana-mana. Tetapi kalau kita membuat menggunakan balon berarti sinyalnya itu mengarah kepada antena yang kita buat yang bekerja sebagai penerima ya di sini. Seperti itulah. Karena saya juga sudah katakan tadi istilah-istilahnya saya kurang fasih ya. Nah, dan di sini jumlahnya sudah 3 ya. 2 dengan cara instalasinya sama tetapi satu yang warna coklat tua di bawah ini ianya berbeda ya. Karena di bagian kabel tengah di bagian atas saya gabung dengan kabel di bagian bawah yang bagian serabutnya yang nanti saya sambung di kabel antena yang bagian serabut. Sedangkan kabel yang tidak gabung itu saya akan sambung pada kawat tembaga inti ya, yaitu di kabel RG6 yang kawat tembaganya. Seperti itu guys ya. Oke, dengan demikian video tutorial kali ini saya cukupkan di sini. Sekiranya sahabat menyukai video ini, jangan lupa berikan subscribe, like, komen, dan share. Dan juga jangan lupa aktifkan butang lonceng agar sahabat tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya di channel ini, tentunya di channel Gager 263. Sekiranya saya ada melakukan kesalahan, baik tutur kata saya atau salah menyebutnya, sekali lagi saya mohon maaf. Salam santun, salam sehat, serta salam hormat dari saya, Gager 263. Sampai ketemu lagi di next video. See you there. Sampai jumpa.